Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali Shalom. lagi dengan kita malam hari ini untuk sama-sama berdoa dan menyembah memuji Tuhan. Dan biarlah sebelumnya minta izin, ada anak saya di sini. Ya, karena semua tugas, jadi nggak apa-apa, saya paku aja biar dia jadi pelayan Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hati hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Malam hari ini, setiap kami, anak-anakmu, umatmu, dimanapun mereka berada, dalam situasi, di kondisi apapun mereka, kami percaya Tuhan menyertai, memberkati hidup mereka. Sebagaimana Tuhan memberkati hidup kami malam hari ini, kami rindu bersama-sama datang ke rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, masuk menikmati segala kemuliaan Tuhan. Dan kami undang Roh-Mu bekerja bertata atas setiap doa malam kami malam hari ini. Kau yang pimpin Roh Kudus dari awal hingga akhirnya. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Biarlah doa kami malam hari ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian, Bapa Engkau baik. Nyanyi
Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Kami sembah, kami puji dan kami tinggikan, sebab nama-Mu mulia, sebab Engkau agung, sebab Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Ya Bapa yang baik, Bapak saudara dimanapun Anda berada malam hari ini, bahkan apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, percayalah bahwa Dia tetap Bapa yang baik. Sebagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya, terlebih Tuhan mengasihi kita, terlebih Dia menjaga kita, memberkati hidup kita. Karena itu Tuhan katakan jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah undur daripada Tuhan, sebab Dia baik. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia Bapa yang baik. Dan sungguh ketika kita berserah kepada Tuhan, sungguh tiada yang mustahil bagi Dia. Firman-Nya yang terus meneguhkan kita, tangannya yang penuh dengan kuasa itu yang memegang kita hingga kita tidak terjatuh. Sebab Dia baik, Dia setia. Makasih Tuhan, makasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sungguh ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, sekalipun kami seringkali takut, seringkali kami hati kami ciut dalam mengiring Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang berfirman bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, berkati umat-Mu yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Bahkan pengurapan-Mu, Roh Kudus turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Senang sekali malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah doa malam hari Rabu. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, kita dapat melihat perubahan yang besar di sekeliling kita. Kita dapat melihat, kita dapat merasakan perubahan besar yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Dari perubahan ekonomi yang terjadi di kota, di sekeliling kita, sampai kepada perubahan sikap seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ada yang menghadapi, ada yang memiliki respon tenang, ada juga yang menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi saat ini dengan sedikit
hangat bahkan sampai panas. Kita bisa melihat dari perubahan ekonomi yang terjadi sampai kepada perubahan sikap seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh takut, sebab kita memiliki Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya dan saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat itu. Di ayat yang ke-25 di situ dikatakan, "Pada waktu itu berkatalah Yesus." Sampai di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 ada perkataan yang menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tema renungan kita malam hari ini saya berikan, Allah penolongku, Allah penolong kita, Allah penolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-28 ada kata marilah kepadaku, marilah. Sebuah tawaran yang indah dari Tuhan. Tawaran yang indah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya. Tawaran yang indah untuk setiap kita dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tawaran yang luar biasa untuk setiap kita ketika kita merasakan letih, lesu. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar datang ke pribadi yang benar. Karena Allah yang kita sembah adalah sumber jawaban setiap doa kita. Malam hari ini kita bersama-sama belajar saat kita mengalami setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita menjalani setiap perjalanan kehidupan kita, mengalami setiap persoalan kehidupan kita, kondisi kehidupan yang tidak menentu seperti saat ini, marilah kita datang ke pribadi yang benar. Kita datang ke pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang mengerti setiap kehidupan kita, pribadi yang tahu seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena Allah yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber jawaban doa kita. Allah penolongku, sumber jawaban doa kita. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang beberapa bulan lalu sempat saya sedikit bawakan dalam rema. Kita belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub menjalani kehidupannya. Dari titik bisa dikatakan dia orang yang ternama di daerahnya, sampai dia bisa mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca sampai akhir, kita tahu Allah memulihkan kehidupan Ayub. Allah menjawab setiap doa-doa Ayub. Allah memulihkan keadaannya, menjawab setiap doa-doanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani setiap kehidupan, perjalanan kehidupan kita, marilah kita berpegang kepada Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Di Alkitab dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Marilah kita andalkan Tuhan dengan sepenuh hidup kita, dengan sepenuh hati kita. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Juga untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini masih merasakan tenang, aman, dan lain sebagainya, tetap andalkan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi setiap kita kelegaan, Tuhan akan memberi setiap kita jawaban dalam setiap pergumulan kita, persoalan kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti hidup kita, Tuhan yang menciptakan setiap kita, Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, marilah kita datang ke pribadi yang benar saat kita mengalami persoalan kehidupan, saat kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Marilah kita datang ke pribadi yang benar, karena Ia sumber pengharapan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, tawaran bisa dikatakan free, gratis di ayat yang ke-28 dari Tuhan untuk setiap kita. Marilah kepadaku, hanya datang kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, menyerahkan segala sesuatu persoalan, pergumulan kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan, untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada pribadi yang benar, sumber pengharapan kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar kembali dari tokoh Ayub, bagaimana pengharapan Ayub pada saat ia berada dalam titik terendah kehidupannya, ditinggal istrinya, saat itu ditinggal ke-10 anaknya, semua hewan ternak habis. Ayub berada dalam titik terendah dalam hidupnya, tapi Ayub memiliki pengharapan yang kuat. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Allah yang dia sembah, yang saat ini kita sama-sama sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah ketika kita menghadapi setiap persoalan pergumulan kehidupan kita, ketika kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita, datang kepada pribadi yang benar, karena Ia adalah sumber pengharapan kita. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, milikilah iman pengharapan kepada Kristus yang empunya kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Milikilah pengharapan yang kuat, milikilah pengharapan yang teguh dalam Tuhan yang menciptakan setiap kita, di dalam Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita akan berharap? Kepada sesama manusia? Tidak bisa. Kepada saudara kita? Tidak bisa. Kepada kerabat kita? Tidak bisa. Siapa yang tahu kehidupan kita? Hanya Kristus Yesus, hanya Tuhan Allah yang menciptakan setiap kita, sumber kehidupan. Milikilah pengharapan yang kuat, milikilah pengharapan yang teguh kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi di bangsa negara kita, bahkan di sekeliling kita, di sekitar kita. Milikilah pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar, saat kita mengalami pergumulan kehidupan kita, saat kita mengalami persoalan kehidupan kita, yang pertama tadi, marilah kita datang ke pribadi yang benar, karena Ia sumber jawaban doa kita. Yang kedua, sumber pengharapan setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami persoalan kehidupan, saat kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita,
marilah kita datang ke pribadi yang benar, karena Ia sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, saat kita menjalani persoalan kehidupan, saat kita mengalami pergumulan dalam setiap kehidupan kita, siapakah yang dapat menguatkan setiap kita? Sesama kita? Ya, hanya sementara. Saudara kita? Ya, hanya sebatas saudara. Tapi ketika kita datang kepada pribadi yang benar, yang mengerti setiap kehidupan kita, saat kita mengalami persoalan pergumulan kehidupan, saat kita menjalaninya, ketika kita datang ke pribadi yang benar, yang mengerti seluruh kehidupan pribadi kita, sebelum kita dijadikan sampai saat ini, kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kita, maka kekuatan yang dari Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan saat ini, dalam mengatasi setiap pergumulan persoalan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan kehidupan Bapak Ibu Saudara, datanglah ke pribadi yang benar, karena Ia sumber kekuatan kita, sumber kekuatan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, marilah datang ke pribadi yang benar. Tawaran indah Tuhan sudah berikan, tawaran yang luar biasa dikatakan di sini, marilah kepadaku yang semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada pribadi yang benar, karena Ia jawaban setiap doa. Bapak Ibu Saudara, datanglah ke pribadi yang benar, karena Ia sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara semuanya, datanglah ke pribadi yang benar, karena Ia sumber kekuatan setiap kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu Saudara, datanglah ke pribadi yang benar, karena Ia sumber kekuatan setiap kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita semua akan mengangkat pujian yang terakhir tadi kita nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, karena Ia adalah sumber segala jawaban doa kita, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami semua diangkat Tuhan, kami semua dipulihkan Tuhan, dan dipulihkannya. Mari Bapak Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu
tawaran indah sudah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Pada saat kami mengalami persoalan pergumulan kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau jawaban setiap kami, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan, kami dapat benar-benar mengerti, kami dapat benar-benar memahami Tuhan, kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami datang ke pribadi yang benar, itu Engkau ya Bapa, Tuhan Kristus yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kedamaian. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau yang akan menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Di masa-masa new normal seperti ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa, ada beberapa yang masih terdampak virus COVID-19. Kami berdoa untuk setiap yang menderita COVID-19 Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Dengan pilu-pilu-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap pasien, setiap yang terdampak virus COVID-19 Tuhan, dimanapun berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, Engkau yang menyembuhkan Tuhan, Engkau yang akan memulihkan setiap keadaan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan, Engkau yang memberkati mereka ya Bapak. Mereka berjuang di garis depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan untuk mereka Tuhan, menjaga, merawat setiap pasien yang terdampak virus COVID-19. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami di bangsa negara ini Tuhan, dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan ada untuk setiap pemimpin kami. Pemimpin kami dapat mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang daripada-Mu Tuhan, kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan, di gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yonatan dan juga Ibu Tuhan di rumah. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menjalankan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Pak Yonatan, kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Antipas dan juga keluarga Tuhan di rumah. Engkau yang akan memberkati Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan ya Tuhan untuk Pak Antipas dan juga keluarga Tuhan dalam menjalankan setiap tugas panggilan pelayanan ya Bapak. Di besok Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, melimpahkan setiap kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus dan juga keluarga. Engkau juga memberkati Tuhan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk setiap hamba-Mu Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu di gereja GBI Sokit ya Bapak, tempat di mana kami bertumbuh, tempat di mana kami jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun usaha pekerjaan yang umat-Mu, jemaat-Mu kerjakan Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapak. Engkau yang terus menyertai setiap apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam bangku studi Tuhan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap studi mereka ya Bapak. Di tengah-tengah sistem pendidikan, sistem pembelajaran daring seperti ini Tuhan, kami mohon ya Bapak, dengan sungguh Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan ada untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga walaupun saat ini sedang dalam sistem pembelajaran daring Tuhan, anak-anak-Mu dapat benar-benar mengerti, memahami apapun setiap materi yang guru-guru sampaikan, yang mereka dapat ya Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya dapat benar-benar mengerti, memahami setiap materi yang disampaikan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang menemani di rumah Tuhan. Berkati ya Bapak, berikan kemampuan, kesanggupan untuk setiap orang tua ya Bapak, untuk menemani, untuk membimbing setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam menjalani proses pembelajaran daring seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ratno di tempat ini dan juga keluarga ya Tuhan, yang sudah menyediakan tempat untuk persekutuan malam hari ini Bapak, untuk doa malam-malam hari ini. Biarlah berkat yang daripada-Mu Tuhan, penyertaan yang daripada-Mu selalu sempurna Tuhan dalam kehidupan Bapak Ratno beserta Kak Yohana, Ibu dan Riri di tempat ini ya Tuhan, dan semua yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Inilah seruan doa kami, inilah doa kami ya Bapak, doa yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.